Untuk di kebun lele ini sendiri Mas, itu ada berapa kolam dan per kolamnya itu ada berapa bibit sih Mas? Untuk saat ini di sini kita melakukan pembesaran ya, di kolam pembesaran itu sekitar 42 kolam, dan di kolam indukan itu kita punya 5 kolam indukan, dan kolam pendederan itu sekitar 8 kolam pendederan, jadi totalnya sekitar 55 kolam. Wow, Ya, banyak ya Mas ya. Per satu kolamnya ini berarti ada berapa Mas? untuk Ada berapa ekor? pembesaran ikan nila kita melakukan tebar padat sekitar 400 ekor per kolam. Jadi di sini itu diameter kolamnya 2,5 meter, di mana volume airnya yang biasa kita isi sekitar 4 meter kubik. Nah, kalau di 4 meter kubik kita pakai perhitungan 100 ekor ikan per meter kubik. Jadi karena di sini 4 meter kubik, kita pakai masukkan ikan sekitar 400 ekor per kolam. Kalau untuk di sini Mas, itu menggunakan dengan sistem apa sih Mas? Kalau di sini pembesaran ikan nila kita menggunakan sistem bioflok. Jadi sistem bioflok itu sendiri itu merupakan sistem yang mengurai sistem yang dapat mengurai amonia ikan, kotoran ikan itu nanti diurai dengan menggunakan prebiotik baik, bakteri-bakteri baik, untuk kemudian hasil uraiannya itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai pakan ikan, sehingga biaya dari kos pakan itu bisa ditekan sedikit ya, jadi sebagai pakan tambahan untuk ikan itu sendiri. Mas Brian, Ya. mungkin bisa dijelaskan Mas untuk tips-tips bagi pemula budidaya ikan nila ini Mas? Jadi untuk tips budidaya ikan nila ini dengan menggunakan sistem bioflok ini ya, kalau saya melihat di sini sistem bioflok itu sangat menguntungkan, sangat dari segi pakan, itu yang bioflok ini bisa menghemat pakan, dan juga dari segi tempat kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada, memanfaatkan lahan yang ada. Setelah ada lahan kosong kan bisa dipasangi dengan kolam terpal seperti ini. Dan juga sistem ini tuh merupakan sistem yang hemat air ya. Sistem hemat air di mana airnya itu dari proses pembibitan sampai panen itu tidak perlu diganti, itu tidak masalah. Jadi dari hemat air dan juga lebih hemat dari segi produksi. Mungkin bisa dijelaskan Mas, mungkin dari awal budidaya ikan nila yang menguntungkan itu seperti apa Mas? Kalau untuk agar untungnya lebih gitu mungkin aja. Jadi kalau untuk bisa lebih untung, bisa mungkin kita produksi bibit sendiri. Kita bisa menyiapkan produksi bibit sendiri. Jadi kita tahu kualitas bibit yang kita masukkan ke dalam kolam. Jadi kita besarkan, otomatis kan kita tidak perlu keluar kos untuk beli bibit lagi. Jadi itu akan lebih hemat lagi dan keuntungannya bisa lebih bertambah lebih. Nah untuk dari segi pakannya Mas, per satu kolam ini tadi berapa ekor Mas? Dengan berapa ekor itu sampai panen membutuhkan pakan berapa gitu Mas? Kalau untuk kolam ini sendiri ya, ini kolam ini merupakan tebaran 400 ekor satu kolamnya. Jadi target kita di sini sekilo isi 3, isi 4, isi 5. Dan target kita dari total semua bobotnya sekitar 1 kuintal per kolam. Diameter 2,5. Hingga panen itu tadi ya Mas? Hingga panen. Jadi kalau kita kasih makan ya
target SDR kita itu 1:1. 1:1. 1 kilo pakan yang kita masukkan ke dalam kolam ini itu nanti bisa menghasilkan 1 kilo daging ikan. Oh, Seperti itu. jadi lebih menguntungkan yang seperti itu ya, sistem Iya. yang seperti itu ya, Iya, dengan tidak mengganti air juga gitu. iya, tidak mengganti air. Dan ini juga dia memanfaatkan makanan tambahan dari vlognya sendiri itu ya, dari kotoran ikan yang itu sendiri yang diolah oleh probiotiknya. Nanti vlognya itu nanti dimakan sama ikan. Oh, Itu yang iya, iya. membuat metode biovlog ini lebih hemat dan lebih ramah lingkungan sih, karena juga tidak menimbulkan bau. Oh, itu juga ya. Ya, tidak menimbulkan bau. Berarti sangat bermanfaat Sangat bermanfaat dan sangat hemat biaya. dengan memanfaatkan lahan yang kosong yang sekitar rumah. Mungkin metode ini bisa diterapkan untuk menambah Penghasilan ya. penghasilan ya. Untuk per 1 kilonya mas, itu biasanya di harga pasaran itu berapa sih mas ikan nilainya? Kalau di pasaran saat ini di Kudus ya, pasarnya itu sekitar 30.000 sampai 35.000 rupiah. Kita itu per kilo. Merah. Masih bagus berarti mas ya untuk pasar. Ya, kalau pasarnya Sejauh ini untuk pangsa pasar ikan nila sendiri seperti apa mas? kalau kami saat ini ya, kita bisa menjual pada masyarakat sekitar sih. Kita lebih ke rumah tangga mungkin karena kita juga berada di kolam kita di pinggir jalan, jadi banyak orang lewat dan banyak orang tahu juga, banyak juga yang mampir ke sini untuk membeli ikan produksi kami gitu. Iya, iya. Tapi ya jangan khawatir kalau berada di tempat mungkin masuk pedalaman ya, karena zaman saat ini itu kita bisa memanfaatkan media sosial.